6. 26. 27, Pak. 27. Nah, 27 itu kalau satu kali ujian itu 9 ya. 9 orang, berarti 3 gelombang itu. 3 gelombang. Prakteknya itu sekali pertemuan itu paling banyak itu 10. Jadi 9 kali berarti kita ambil pekan ke paling lambat ya. Pekan ke-17. Itu satu pertemuannya untuk pekan ke-18 ya. Ke-18 itu yang terakhir kan hari Kamis ya. Hari Kamisnya itu jangan ada ujian. Berarti pada hari Selasanya. Selasa sebelum final tes. Final tesnya itu mulai tanggal 7 sampai 14. UAS itu 7 sampai 18 Februari. 7 sampai 18 Februari. Itu hari Februari itu hari 7 sampai 14 Februari itu 18 Februari 2 pekan ya. Itu kita terakhir 17. Karena pekan itu kita tidak tahu hari apa. Jadi kita tanggal 1-nya itu libur. Jadi 8 ini sudah final tes. Jadi kita hanya ada waktu bulan Januari. Januari tanggal Kamis 27 itu kosong. Dikosongkan, berarti tanggal 25 Selasa. Ya kita mulai dari 25 Selasa ya. 25 Selasa, kemudian 20 Kamisnya, mundur kan ini, sama 18 Selasa. Tiga pertemuan itu untuk ujian. Ya, 27-nya dikosongkan untuk persiapan final tes. Karena itu tanggal 8 sudah harus 1 sama 8-nya, satunya itu libur. Jadi kita harus dikosongkan tanggal 27 Januari. Jadi kita mulai ujian. Nah, silakan itu ditentukan. Jadi kita ujian mulai tanggal 18, 20, 25. Ya, 18, 20, 25. 18, 20, 25 Januari. Ujian lisan. Sholat lafziyah. Nah, sekarang dibagi saja.
Jadi itu tanggal 18 gelombang 1, 20 gelombang 2, 25 gelombang 3. Nah, untuk menentukan gelombang 1, 2, 3 silakan diatur. Mau ditawarkan atau mau diundi, silakan. Ya, Alvina, gimana? Silakan. Mau diundi? Teman-teman Diundi yang aja, lain, Pak. Diundi aja, Pak, biar Diundi biar yang adil. silakan Anda yang mengundi. Asal dilapori aja ya. Gitu baik ya. Pak. Nah, silakan diundi. Nanti saya dilapori siapa-siapa yang mau maju. Kita batasi di 3 gelombang itu. Nah, yang lain itu untuk waktu yang lain kita pakai untuk menyelesaikan materi. Nah, ini materi ini masih ada, seperti kita lihat di apa namanya, di kontrak ya. Kontrak yang telah disepakati. Silakan absensi ya, sambil absensi ya. Izin bertanya Pak. Ya, Berarti nanti di hari hanya itu yang 9 orang itu nanti lewat apa ya Pak? lewat lah kalau misalnya bisa offline ya offline. Kalau tidak bisa offline ya kita lewat apa namanya, lewat ini, lewat video call. Bersembilan itu bareng-bareng Pak, video Tidak, call-nya tidak, sendiri-sendiri. tidak. Oke. 9 itu tidak bareng-bareng ya, sendiri-sendiri. Nanti mungkin punya waktu berapa kita pakai selesai. Jadi yang 9 itu kita lihat nanti, tapi paling tidak Anda harus siap sebelumnya ya. Begini, kalau misalnya waktunya itu kok ternyata lebih-lebih gitu, sudah maju semua dengan kecepatan yang lebih cepat gitu ya, nanti bisa diajukan, bisa mengajukan maju. Nah, tidak nunggu hari berikutnya itu, gitu ya. Baik Pak. Nah, itu nanti kalau maju berarti kalau maju itu berarti kan ada waktunya maju gitu. Tapi kalau mau tetap sesuai dengan jadwalnya ya boleh. Gitu. Nah, kita lihatnya di kontrak perkuliahan. Ya, ini kan ada perubahan ya kita. Jadi konsep kemanusiaan ini tidak kita ujikan di UTS. Padahal sebenarnya targetnya itu di UTS. Ya, berarti nanti materi final tesnya jadi 4, jadi lebih dari 4 bab. Nah, kita di Humanite, di Insaniyahnya sampai pekan ke-12 kita belum selesai. Jadi ada mundur
2 pertemuan ya, 2 pekan. Nah, ini masih ada konsep ilmu, paradigma ilmu, dan kecendekiaan, kemudian bisnis dalam ajaran Islam, kemudian ada konsep akhlak dan etos kerja. Ini ada 4 bab. 4 bab. Nah, kalau misalnya Anda menghendaki ada diskusi ya nggak apa-apa. Gimana? Kalau menghendaki diskusi ya itu satu pertemuan Anda pakai diskusi, satu pertemuan saya untuk masing-masing subbahasan. Kalau pengen diskusi, saya lebih enak ngajarnya. Gimana? Ini kita atur, kalau diskusi saya rubah diskusi. Jadi Anda buat makalah ya. Makalah kelompok. Gimana? Ini sekaligus evaluasi ya, pembelajaran paruh semester ini bagaimana? Anda lebih atau ingin berubah, ada perubahan suasana. Ada perubahan suasana, diskusi. Ya emang tambah tugas tuh buat paper. Tapi kelompok ya. Lalu diskusi. Nanti ada penguatan dari saya. Gimana? Kalau diskusi nanti dibagi ke 4 kelompok ya, Pak? Ya, jadi itu kan masih ada 4 materi. Ya, saya ikut saja. Karena kalau proses pembelajaran seperti ini memang ya kayak saya ya, sebenarnya ada sisi kekurangan kelebihan. Sisi kekurangannya ya jenuh ya, karena nggak ada improvisasi lain. Saya menyadari itu. Beda kalau di kelas offline gitu ya. Saya bisa banyak variasi untuk menguatkan pembelajaran. Ya memang kalau diskusi itu ada 2 arah. Anda juga belajar, ada sumber dari Anda, ada sumber dari saya. Jadi Anda ikut menjadi bagian dari sumber belajar. Gitu. Dari segi kualitas Anda naik kelas. Sebagai ya alimun sebagai sumber ilmu. Saya bersama Anda bisa jadi alimun sebagai muta'alimun. Kan paling tinggi kan alimun. Kun aliman ya. Jadilah pendidik atau yang memberi ilmu. Ya memang yang dosen lain ada diskusi nggak? Ada tuh, mungkin malah banyak diskusi. Mana? Gimana teman-teman terserah.
Mantap. Gimana? Ayo, ini kan pembelajaran orang dewasa ya. Ya tentu harus dibicarakan semuanya. Enaknya bagaimana? Ngomong Sri Wahyuni ngomong. Ya ngomong jangan Alvina terus, nanti dikira nih Alvina menombok monopoli. Tapi yang faktanya yang lain nggak mau ngomong. Ya silakan. Ketua kelas, mana ketua kelas? Ayo, Pak. Amir gimana? Mau dimusyawarahkan apa gimana? Kan tujuan saya itu untuk meningkatkan apa namanya dinamika kelas. Yang kedua, Anda lebih nyaman, lebih apa ya? Tujuan saya gitu. Pembelajaran kalau sama-sama nyaman kan enak gitu. Ya, Pak. Dibuat diskusi aja dibagi kelompok. Pak. Ya, oke, kalau disebut kelompok berarti kan ini dibagi materi yang belum itu kita diskusikan. Ini kan sudah sampai ke materi tentang manusia sudah mau habis. Jadi habis materi ini, terus kita diskusi. Nah, diskusi ini butuh waktu untuk membuat makalah. Oke ya, setuju ya diskusi ya. Ya, Pak. Teman-teman juga usaha, ada masukan dari Anda saling memberi manfaat gitu kan. Nah, kalau diskusi berarti kan kita punya 4 kali pertemuan. Kita kan sudah ada di 12 pertemuan yang ke-12 pekan ke-12. Jadi kalau kita bagi lagi yang ujian kan sampai ujian ini kan sampai tanggal tadi 18 ya. 18 Januari. Berarti kita masuk lagi, mundur lagi di situ berarti ada yang hari Selasa apa yang hari Kamis monggo. Kalau yang hari nanti kan Desember ini ya, ini Desember tanggal 14. Tapi saya belum tahu ini informasinya tanggal 20 itu sampai tanggal 20 sampai 31 itu libur kok enggak itu? Sudah ada info belum? Saya kok belum dapat info. Mahasiswa sudah dapat informasi belum? Belum ada info, Pak. Belum ada. Kalau suruh berdoa gimana nih? Libur apa masuk? Libur, Pak. Pasti. Sama berarti ya. Dosen nggak butuh istirahat nih ya. Jadi kalau di kalender akademik yang muncul itu liburnya 1 pekan, Mas. 20 sampai 25 itu. Nah, Jumat kan 25-nya Sabtu. Tapi libur bersamanya tanggal 20 sampai 25. Itu untuk apa namanya? Karyawan ya. Tapi untuk karyawan ini tanggal 27 sampai tanggal 31 itu tetap masuk. Tapi kalau dosen dan mahasiswa itu nggak tahu itu libur apa masuk. Biasanya sih libur. Libur, ya, Pak. Ya. Biasanya libur sampai tanggal 2 masuk. Nah, itu 2 malah tanggal hari Ahad. Iya. Berarti sampai tanggal 3 itu. Iya. 3. Jadi liburnya itu sampai dari hari Sabtu
Sabtu 1, 2, 3, 4, 5. 7 tambah 7. 14, 15. Wah, 17 hari, Mas. Kalau tanggal 27 sampai 31 itu libur loh. Jadi kita 17 hari. Ya, jadi kita hitung aja ya. Yang kita pakai untuk diskusi itu mulai Januari saja. Januari tanggal 4. Ya. Tanggal 4, 11, 18, 23, 25. Itu ya, 4 ya, persis ya. 4, 11, 18, 25. 4. Berarti tabrakan sama yang itu, Pak. Hafalan sholat. Ujiannya tanggal berapa? 18. Oh iya, mundur 1 berarti ya. Ya. Oke. Tabrakan ya. Jadi 14, 11, 14, 25. 18 sama 25-nya enggak ya. Oh, gini aja. Oh, ternyata masih domestik. Sebentar. Kalau Kamis dipakai berarti Februari sudah masuk ya. Selasa itu masih ada tanggal 3 itu. Oh, 3 nggak bisa ya. 3 kita kosongi ya. Berarti tanggal gini saja. Oh, tanggal 4, tanggal 11-nya saya, tanggal 6-nya saya, tanggal 11, 13-nya saya, tanggal, oh ya ini, yaitu tanggal 4 itu ya, Desember aja Mbak. Desembernya juga tinggal Kamis ya, waktunya nggak cukup tuh Mbak. Makalah ya. Nah, ini repot nih. Oke, begini saja. Tanggal mengumpulkan ini dulu ya, mengumpulkan makalah, bisa kasih waktu 1, 2, 14, 1, 2, 3, 4, 27, 28. Oke, begini aja. Tahap pertama pengumpulan makalah. Tanggal 28 Desember. Ya. Semuanya. Jadi semua mengumpulkan makalah tanggal 28 Desember. Nanti diskusinya
Ya, diskusinya itu bisa kita atur di tanggal ini, bisa di bulan Januari. Bulan Januari tanggal 4, tanggal 6, tanggal 11, tanggal 13. Ya. Nggak usah selang-seling dengan saya, nggak apa-apa. Karena memang waktunya tinggal itu. Pak, izin bertanya lagi untuk yang 4 bab itu, Pak. 4, 4 bab yang untuk diskusi itu. ya. Diskusinya tanggal 4, 11. Ya, 4, 11, 4, 6, 11, 13. Ya, diskusi 4, 6, 11, 13 Januari. Kan tanggal 18 sudah masuk ujian lisan, toh? Ya kan? Ya, Pak. Ya, 18, 20, 25, ini 27, sama 2, sama 3, ya. Itu nanti untuk kisi-kisi dan cadangan bagi yang belum lulus. Mungkin ada yang mau maju ujian baca Al-Quran. Kan kemarin juga baca Al-Quran sudah. Sudah belum? Baca Al-Quran sudah, Pak. Nah, iya. Sudah, tapi belum lengkap semuanya, Pak. Belum semuanya. Ya. Jadi nanti untuk itu bagi yang mau memperbaiki, nanti saya Anda bisa lihat di ini, tapi belum selesai juga. Yang lihat ada di dulu ada nilainya ya. Oh, belum saya nilai berarti. Di El Nino nanti saya nilai, mau keluar nilainya Anda mau ngulang di sana nanti ada. Ya, ya yang bisa harus perbaiki. Ya, mungkin malah ini bisa lebih cepat informasinya untuk siapa yang mau ngulang. Izin Siapa yang harus bertanya. mengulang. Untuk yang 4 materi itu berarti yang bisnis dalam ajaran Islam, konsep akhlak dan etos kerja, yang duanya apa, Pak? Ini ada. Nanti sudah terbuka ya. Go. Ilmu. Bisnis. Ya. Belum terbuka. Belum saya share ya. Sorry. Ini ya. Ini ya, konsep. Ini kan sebenarnya, ini harusnya kan, ini baru kita pelajari, kan dia kita kaji kan. Di saya. Kemarin mau janjinya memang, kalau tidak salah itu nanti paruh semester itu kita diskusi. Ini ya, konsep atau paradigma ilmu dan kecendekiaan dalam Islam. Ini ya. Kemudian bisnis dalam ajaran Islam. Akhlak dan etos kerja. Ini 4 toh. Kurang 1. Yaitu 3, Pak. Baru 3 ya. Bentar, ini dibagi 2 ini. Kita lihat. Ya gini aja kalau begitu, kalau 3 materi
Berarti ya dibagi aja ini. Dibagi 3 saja. 3 kelompok. Ya. Nggak usah tambah materi. Baik, Pak. Memang itu emang materinya itu kok. Jadi diskusinya 3 kali. Ya. Jumlahnya kan 27 toh. Iya, Pak. 27 dibagi 3. Berapa? 9. 9. Apa tuh? 99 orang. Nah, itu kan bisa juga di kelompoknya disamakan dengan kelompok ujian gelombang. Atau mau diundi lagi, Pak, undian sekali tapi untuk 2 gitu kan. Baik, Pak. Jadi itu dikurangi satu hari kan tadi 4. Berarti itu diajukan aja itu. 4, kemudian 6, kemudian 18. Ya. 4, 6, 18, nanti masih ada pertemuan. Nah, kita juga tidak tahu kan antisipasinya. Kalau tanggal 27 ini nanti kan masih 27 sampai 20, 31, 27, masih ada 28 ini kan kita tidak tahu. Harapannya sih libur ya. Oke ya, jadi itu ujian kita masih ada hari Kamis. Kamis nanti ada problem solving ya. Problem solving. Untuk hari ini kita menyelesaikan bab tentang humanity ya, insaniah di dalam Islam. Ya jelas. Untuk pengumpulan makalahnya di mana ya, Pak? Tadi tanggal berapa tadi sudah Pak? 28 toh? Iya, di G Drive atau di El Nino, Pak? Enggak. Kalau untuk itu saya akan berikan ketentuan makalahnya di grup nanti. Ya, seperti apa sistematikanya, penulisannya, kemudian mau dikirim kemana, ya itu nanti saya susulkan di apa namanya di ini coba tak lihatnya. Saya kayaknya sudah membuat. Saya susulkan di grup. Baik, Pak. Ya, gitu ya, biar lebih jelas nanti untuk dan tadi tanggal 28 ya. 28 Desember.
Bentar ya. Ya, sudah itu. Sudah saya kirim di grup. Oke ya. Baik. Clear ya. Iya, Pak. Baik, kita selesaikan pembahasan kita tentang manusia ya.
Ya. Ini kemarin sampai sini ya. Sampai bekal itu, Pak. Ya, ini bekal hidup Ya. kedua. Bekal hidup pertama alam semesta. Yang kedua hidayah. Hidayah sudah dijelaskan toh? Sudah, Pak. Nah, kita ke jadi hidayah di sini ya seperti penegasan hukum atau rumus atau ketentuan di dalam masalah hidayah itu prinsipnya Allah menetapkan mayyahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah memberikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada satupun yang bisa menghilangkan atau bisa menghalanginya. Menyesatkannya tidak bisa. Tapi kalau Allah mencabut hidayahnya, atau Allah tidak memberikan hidayah kepadanya, maka tidak ada satupun orang yang bisa memberikan. Ya, kalau Allah memberi hidayah, tidak ada satupun yang menghalanginya. Sebaliknya kalau Allah tidak memberikan hidayah, maka tidak ada satupun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Itu berlaku tidak hanya untuk hidayah din, iman, taufik, tapi berlaku juga untuk hidayah berupa insting, indera, akal. Kan orang umumnya memahami hidayah itu agama. Ya, hanya agama. Tapi pada insting kita itu petunjuk dari Allah. Allah mencabut insting kita itu gampang. Sehingga Anda nggak mau makan, nggak punya apa ya, tidak punya rasa lapar. Insting laparnya hilang. Kira-kira gimana? Nggak mau makan kan? Mati. Insting suka lain jenis hilang gimana? Punah, dan nggak punya keturunan. Ya, dan seterusnya. Akal apalagi? Akal dicabut, akal kita punya otak tapi nggak bisa berpikir. Gampang bagi Allah. Tapi sebaliknya yang awalnya malas berpikir, ya susah berpikir, nah, istilahnya ya lola lah. Lalu Allah berikan kemampuan untuk berpikir cerdas, mudah bagi Allah. Mudah bagi Allah. Ya, saya kira oleh karena itu ketika kita punya insting, indera, dan akal, ya itu jangan kita pakai untuk menantang Allah. Dipakai untuk melawan Allah. Melawan agama. Baik, saya langsung lanjutkan. Selanjutnya, ada yang terakhir, bekal yang Allah berikan kepada manusia itu ada potensi positif. Allah berikan kepada manusia itu untuk bisa mencapai derajat kehambaan dan derajat kekhalifahan. Itu Allah berikan bekal berupa potensi positif. Tapi juga diberikan potensi negatif loh itu, ujiannya nanti, ujiannya. Ini potensi dulu, bekal dulu ya. Bahwa Allah berikan potensi positif berupa fisik yang baik. Baik fisik non fisik yang terbaik di seluruh makhluk ya. Potensi positif baik fisik maupun non fisik. Ahsani taqwim. Ya. Manusia itu diberi fisik yang sempurna, yang terbaik bentuknya terbaik.
Ya, semuanya dibanding makhluk lain. Makhluk jin itu lemah banget. Soalnya apa? Terbuat dari api. Api kan nggak kuat ya. Api itu kan nggak padat itu. Strukturnya itu kan sangat apa namanya lemah. Api. Ya artinya kalau manusia itu kan strukturnya kan fisiknya itu kuat. Api api ini terbuat dari api. Gaib itu karena hanya nggak jadi lihat aja. Tapi strukturnya kan ada. Terbuat dari api kok. Api itu fisik atau non fisik? Ya, fisik kan? Hanya kita nggak bisa melihat. Tapi bentuknya itu fisik, tawang terbuat dari api. Sehingga gerakannya itu kita nggak bisa lihat. Karena cepat ya. Jadi kalau Anda kecepatan Anda itu melihat melebihi kecepatannya gerakannya jin itu Anda bisa melihat jin. Oleh Allah itu disembunyikan. Ya mungkin cara menyembunyikan itu salah satunya gerakan jin itu cepat. Begitu kita lihat dia sudah membuka mata, dia sudah kelewat gitu. Gitu. Ya, kalau terbuat dari fisik kan nggak bisa cepat. Terbuat dari tanah lah. Strukturnya padat itu. Cepat-cepat orang lari kan tetap ketok. Ya. Cepat-cepat pesawat tetap kelihatan. Nah, ini strukturnya paling baik manusia itu. Ya, diberikan khalifah sebagai khalifah, untuk jadi khalifah diberi fisik terbaik. Nah, yang non fisik itu juga terbaik. Yaitu manusia diberikan kecerdasan, kreativitas, ya, ada kecerdasan, ada free will, ada yang non fisik itu berupa manusia diberi kebebasan. Manusia itu bisa punya kreativitas, ya, punya kecerdasan. Ya. Kecerdasan ini tidak diberikan kepada apa namanya, kecerdasan ini kan akhirnya punya kreativitas ya. Salah satu ciri orang cerdas itu dia bisa membuat sesuatu yang keluar dari kebiasaan. Ya, dia bisa membuat sesuatu yang baru, kreatif. Ya. Bisa dengan cepat mencari sisi-sisi yang tidak semestinya. Nah, malaikat itu tidak punya kreativitas, malaikat. Memang tidak diberi oleh Allah. Jadi dia itu ya bisanya hanya mengikuti apa yang sudah ada. Yang diperintahkan, yang diinformasikan. Dia tidak bisa mengembangkan informasi. Dia tidak bisa mengembangkan kreativitas, nggak bisa. Dia hanya bisa sesuai dengan apa yang diberikan. Nah, oleh karena itu manusia ini harus dididik yang pendidikannya itu bisa membawa atau meningkatkan kecerdasan, kreativitas. Gitu. Malaikat itu kalau oleh Allah yaf'alu nama yu'marun. Dia tidak la ya'sunallah amarakum wa yaf'alu nama yu'marun. Dia tidak bisa bermaksiat kepada Allah atau dia tidak bisa melakukan apa yang di luar yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Dan dia hanya bisa mengikuti apa yang telah ditetapkan Allah kepadanya. Misalnya ketika misalnya ya malaikat itu kalau misalnya disuruh
Nah, gampangannya anak cerdas sama tidak anak cerdas itu kan kelihatannya di situ. Yang pola anak seperti anak pola malaikat itu kalau disuruh, nak cuci piring, ya piring itu aja dicuci. Di sana ada sendok, enggak dicuci, kan nyuruhnya piring. Nanti suruh lagi, sendoknya cuci sendoknya gitu. Lalu di situ ada juga apa namanya gelas, gelas juga dicuci karena dia tidak ada kata gelas yang dia dengarkan. Itu anak yang model malaikat begitu. Ya follower gitu ya. Ya gitu ya. Dia tidak punya kreativitas apa kemandirian di dalam melakukan tugas itu. Ya apa ya dia nggak punya kreativitas. Bisanya bisa apa yang diberikan tahukan, dia tidak punya inisiatif untuk membuat sesuatu yang lain yang lebih baik gitu. Ya gitu, itu malaikat A sama dengan B sama dengan C. Gitu kalau model malaikat itu ya dia hanya memang mau mengatakan itu aja dan dia hanya berpikir A sama dengan B sama dengan C. A sama dengan B sama dengan C. Nah, tapi manusia ini diberi kecerdasan, kreativitas ya sehingga dia bisa mengatakan, "Oh, aha, A sama dengan C." gitu ya. Kan nggak disebutkan tadi A sama dengan B sama dengan C ya. A bisa mengambil pemikiran atau kesimpulan, mengambil pengembangan. Oh, gitu ada pengetahuan lain. Jadi manusia bisa aha, malaikat tidak. Nah, semua teknologi itu kan hasil aha. Aha. Aha, kalau ada mahasiswa jarang mengatakan aha gitu ya. Karena menemukan sesuatu yang baru gitu ya. Itu berarti mahasiswa itu kurang kreatif, kurang cerdas. Ada fitrah di situ. Manusia diberi potensi fitrah tauhid sehingga dia bisa menjadi hamba Allah yang baik di dalam dirinya. Ada kecenderungan untuk berbuat baik yang kuat. Ya, jadi kalau orang itu pasti ada kecenderungan berbuat baik atau kecenderungan nggak suka dengan yang tidak baik, yang tidak jujur, yang tidak terbuka, transparan itu nggak suka. Mayoritas manusia, semua manusia punya kekuatan untuk tidak suka, nggak suka kekerasan. Itu karena ada hanif, halus, lurus, suka berkawan, berkumpul gitu ya. Jadi kalau ada orang yang kecenderungannya pengen menyendiri itu nilai kemanusiaannya harus diperbaiki. Pendidikannya diperbaiki. Dia harus dilatih untuk suka bertemu, berkawan. Karena fitrahnya ada di situ, bisa dilatih. Ya. Harus dibantu untuk berkembang sifat kejamaahannya. Dan dengan berjamaah itulah manusia bisa berkembang. Ya, saling menutup, saling memberi, saling menutup. Ada yang kaya menutup yang miskin, ada yang cerdas menutup yang kurang cerdas, ya. Ada yang emosional, ya, ditutup yang bijak, yang rasional, gitu ya. Ya, yang terakhir ada free will, kemerdekaan memilih dalam kehendak untuk iman atau kafir, ya atau tidak, dan seterusnya. Jadi manusia punya potensi itu. Nah, disinilah free will inilah yang membawa manusia lebih tinggi dari malaikat. Kalau malaikat taat hal yang biasa. Karena di dalam dirinya tidak ada godaan, tidak ada pilihan. Ya, manusia itu punya pilihan untuk maksiat. Ya. Tetapi kok manusia itu memilih tidak maksiat? Jadi kan prestasi itu. Jadi harus melakukan perjuangan agar dia melawan tidak berbuat maksiat. Padahal kesempatan ada, uang ada, ya nggak ada kawan, nggak ada yang lihat. Kalau Anda sudah bekerja, istri nggak lihat, kan Anda ditugasin di luar negeri. Mau apa aja bisa, uang ada, fasilitas ada, gitu kan? Ada punya bisa memilih dua-duanya itu, mau tidak atau iya, tapi kok tidak? Oh berarti memang imannya lebih tinggi daripada yang tidak punya godaan. Gitu. Satu, dia misalnya begini, ada yang malaikat tidak punya nafsu kok.
Ya. Maka sedangkan manusia pun nafsu birahi, senang sama lain jenis. Nah, malaikat ya menjaga pandangannya karena memang tidak punya nafsu. Dia tidak bermaksiat dengan ya dengan mata nafsunya, nggak ada nafsu kok. Tapi manusia itu bisa lurus seperti malaikat, sedangkan dia ada godaan nafsu, godaan setan, gitu kan. Berarti imannya itu lebih tinggi manusia. Anda dalam satu kelas misalnya sering ketemu lain jenis. Tapi Anda tetap masih bisa bertahan menjaga motivasi, tidak tergoda oleh nafsu, tetap wajar-wajar berbicara, tetap bergaul, tetap menghormati tanpa terkotori atau terwarnai oleh motif-motif ya nafsu. Ya dengan Anda nggak pernah ketemu dengan lain jenis, ya sama-sama tidak tergoda, atau wong satu tidak ada kesempatan tergoda, satu tergoda, tapi sama-sama bisa menjaga pandangan, bisa menjaga pergaulan. Itu yang ketemu langsung berinteraksi tapi bisa menjaga pergaulan, bisa menjaga pandangan, ya. Nah, itu jauh imannya lebih tinggi daripada yang pertemuan tetap ditutup pakai hijab tinggi gitu kan. Kalau ketemu laki-laki tidak melihat. Nah, dengan yang melihat tapi tetap terjaga. Nah, itu tuh lebih kuat yang melihat tapi tetap terjaga. Nah, di sini manusia itu bisa lebih tinggi dari malaikat, bisa setara malaikat, bisa lebih rendah dari binatang bahkan. Nah, ini manusia, makhluk kemungkinan ya. Kemungkinan bisa lebih tinggi malaikat daripada malaikat, kemungkinan bisa sama dengan malaikat, hanya ahli ibadah. Ya. Nggak mau keluar, kok ini ibadah terus. Ibadah dalam artian ibadah makhluk. Ya. Ada yang sama dengan binatang, lebih rendah dari binatang. Itu manusia. Kalau jahat bisa lebih rendah dari binatang. Kenapa? Kalau binatang itu berbuat perilaku bebas seks ya, bebas pergaulan, hukum rimba gitu kan, dia tidak, ya memang dia binatang itu memang itu seperti itu ya. Sedangkan manusia itu bisa lebih rendah dari binatang karena manusia itu melakukan kejahatannya itu ya dampaknya lebih besar ya. Lebih bentuknya, kualitasnya bisa lebih melebihi binatang di dalam hal-hal yang sifatnya instinktif. Misalnya binatang itu membunuh ya, membunuh yang lain untuk dimakan, tapi yang sekedar untuk dimakan. Apa itu? Kalau coba bandingkan dengan manusia membunuh tidak untuk dimakan, tapi untuk dipakai untuk ambisinya. Maka dia nggak cukup membunuh satu orang. Dia akan membunuh sekian banyak orang ya. Dengan akalnya yang cerdas dia bisa membunuh sekian banyak orang. Korbannya lebih besar. Nah, itu lebih rendah dari binatang, sama-sama membunuh, tapi manusia bisa membunuh lebih kejam daripada binatang. Ya. Membuka aurat, sama-sama buka aurat, binatang di hutan. Manusia dipamerkan di TV, di internet, lebih tak punya malu mana manusia dengan binatang? Manusia. Bangga lagi manusia itu. Juara membuka aurat, bangga. Ini barusan tuh kemarin ada dosen nge-share mahasiswa administrasi bisnis jadi putri juara Putri Jateng, Pak. Putri Kecantikan Jateng gitu. Gitu kok bangga di-share. Ya. Ada yang komentar begitu dosen. Yang gini-gini di-share jangan di sini. Ini kumpulan orang-orang yang tidak setuju
dengan orang-orang yang membuka auratnya, karena putri Jateng, putri Indonesia, putri Universe gitu ya, itu syarat proses pemilihannya pasti buka aurat total, ditimbang di macam-macam kan. Nah itu yang ditolak oleh Indonesia. Nggak layak negara berkembang, negara agamis kok, membanggakan, memberikan apresiasi kepada Miss Jateng, Miss Indonesia itu, kecuali itu prosesnya tidak sampai segitu, tapi sudah menjadi pemahaman umum kalau namanya ratu kecantikan gitu-gitu ya pasti ada tampilan-tampilan yang jelas itu bertentangan dengan syariat. Nah kalau putri misalnya muslimah Jateng itu ada pro kontra, tapi minimal kan nggak melakukan cara-cara seperti itu. Oke. Ya, jadi ini positifnya. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah ujian hidup. Manusia ini diberi potensi, tapi juga diberi ujian. Ya, potensi positifnya ada, disiapkan Allah, kecenderungan-kecenderungan baik, tapi juga diuji dengan potensi-potensi menghambat kebaikan, yang sifatnya internal maupun eksternal. Ini kita harus waspada terhadap ujian ini. Yang kalau kita tidak waspada, kita bisa gagal menjadi manusia. Gagal mencapai kesempurnaan kemanusiaan kita. Ya, pertama ujian eksternal yang datang di luar dari dirinya, di luar dari diri kita. Ya, kita sudah punya track yang bagus ya, tapi kadang-kadang sohib ini bisa menjadi penghalang kita loh. Sohib ya. Sahabat karib ya. Sahabat karib kan kadang-kadang salah memaknai karib itu yang seperti apa sih? Korib itu dekat. Nah kalau disebut sohib ya, ini ya sahabat yang memang salah satu kenikmatan yang membahagiakan kita itu punya sahabat korib yang baik. Jadi dia menyelamatkan kita. Dia tidak hanya peduli dengan apa yang kita suka lalu dia mendukungnya. Tapi kalau apa yang kita suka itu menjerumuskan kita, sahabat karib kita akan menghentikan kita. Kamu jangan lakukan itu. Kan nggak enak toh? Anda punya sahabat, yang sahabat itu akan melakukan sesuatu yang akan menghancurkan imannya, menghancurkan nama baiknya. Kadang-kadang sahabat yang untuk menjadi sahabat yang baik itu susah. Kita itu nggak enak kalau kita menghentikan apa yang dia suka, itu rasanya wah nanti nggak nyaman ya kalau kita sampai ngomong adani gitu atau nasihati, jangan mencegah gitu kan. Nggak enak atau kecenderungan kan kita nggak mau, atau mendingan diam atau nggak mau. Nah sahabat yang baik itu adalah sahabat yang paling peduli terhadap apa yang akan merusak kita, akan yang membawa kita pada sesuatu yang negatif, yang dosa, yang membuat kita menjadi. Nah, ya sampai-sampai begini, kalau kita punya sahabat yang yes man terus yes ya, memenuhi apa yang kita suka ya, yang apa itu baik buruk semuanya didukung gitu ya, disupport gitu ya, itu lebih baik kita punya musuh. Kalau musuh itu pasti dia akan menunjukkan kelemahan kita, kekurangan kita. Teman kok memuji terus itu harus hati-hati ya, hati-hati kan. Teman memuji terus melihat kita positif terus, nggak pernah mengkritik, nggak pernah memberikan menghentikan, melarang kita atau menghalangi kita ketika kita ini mau hal yang negatif. Itu kamu harus waspada. Itu bukan sohib itu musuh. Lebih baik kamu punya musuh terang-terangan dulu. Pasti musuhmu itu akan menunjukkan kelemahanmu. Dengan mata pandangan jahatnya pada Anda. Maka kejahatanmu itu akan kena bidikan musuhmu itu.
Nah, kamu baru tahu bahwa kamu punya sifat jahat itu. Itu yang memberitahu malah bisa musuh itu. Nah, teman ini kadang-kadang berat itu. Paling susah ya, kita punya kawan yang paling susah itu mencari kawan yang mau ngomong nggak enaknya demi keselamatan kita. Bahkan mereaksi protes karena kita ngomong nggak benar. Kalau kita melakukan ya nggak benar, susah. Nah, saya ini kan susah ini mencari kawan yang berani mengkritik. Rata-rata semuanya ya. Makanya saya punya teman yang dia tuh nggak pandang ini pokoknya. Sudahlah, dia kritik gitu. Wah, itu teman beneran ini. Makanya saya sampai sekarang saya pertahankan berteman dengan orang ini. Dan saya baru dapat orang satu ini, Dok. Punya kawan yang dekat, tapi dia terbuka. Apa adanya sampaikan. Kritik sampaikan, marah sampaikan saya. Justru itu yang saya pertahankan sampai sekarang menjadi sahabat yang ya kadang-kadang nggak enak ya. Ngomongnya ketus gitu ya. Tapi ternyata itu menyelamatkan saya. Nah, ini loh ya. Yang punya sahabat korep, ini hati-hati. Itu bukan, jangan-jangan itu bukan sahabat, tapi musuhmu itu. Nah, yang kedua, bacaan. Bacaan ini harus kita pilih. Seharian Anda browsing. Anda pilih-pilih lah. Ada apa namanya? Ada chat masuk, ada kiriman WA masuk, ya macam-macam itu ya. Yaitu untuk Anda baca itu harus dipilih. Kalau termasuk ya misalnya apalah yang dikirim ke Anda gambar-gambar atau mau guyonan, tapi juga akan menggores apa namanya ingatan kita. Nah itu dihapus aja, nggak usah dibuka. Nah gitu ya. Ya tanpa ini lingkungan sekarang orang tua kok masuk orang tua gitu ya pertanyaan kita. Oh ada orang tua yang kurang ilmu itu bisa berbeda visi dengan kita yang sudah memahami tentang visi yang benar. Anak karena kuliah, karena bergaul lebih luas, kemudian dapatkan banyak sumber ilmu, anak kemudian merevisi visi hidupnya, merevisi perjalanan hidupnya, berubah, semakin islami, semakin banyak kesadaran, merubah pola hidupnya. Nah orang tua tidak, orang tua masih materialistik, ya masih melihat orang itu dilihat dari segi materinya. Ya kalau anak gadis tuh ya yang putri, yang cewek-cewek ini orang tua yang materialis itu kan ujian berat itu. Ya, atau ya sama deh ya, yang cowok nih mau lihat orang mau udah cocok sefaham karena din sesama akhlak, lihat akhlak yang bagus, tapi orang tua lihatnya materinya, ya apa sih pekerjaan dia. Biasanya kan kalau orang tua kalau sudah bicara teman, bicara calon suami, calon istri itu yang ditanya itu dunia dulu. Udah bekerja belum? Kerja di mana? Gajinya berapa gitu ya. Nah, itu bisa bertentangan dengan visi hidup kita. Ya. Nah, gitu loh ya. Bisa jadi tuh anak sudah menggunakan parameter agama, orang tua masih menggunakan parameter materi. Anak pengen memahami agama lebih dalam sehingga waktunya ditambah untuk ngaji, untuk ikut kajian, itu ke organisasi dakwah. Orang tua mikirnya kamu tuh kuliah ya kuliah. Nggak usah mikirin yang lain. Kamu itu kuliah dibiayai dengan uang banyak. Kamu nggak usah kegiatan-kegiatan yang lain-lain yang tidak mendukung kamu lulus. Kamu cepat lulus. Ya, setelah lulus cepat bekerja, setelah bekerja cepat bantu orang tua, gitu ya. Itu. Nah, ini materialistik ini. Sementara anak sudah berpikir lebih bijak gitu. Nah, ini ujian berat ini. Harus hati-hati itu sikap seperti itu. Jangan sampai satu sisi orang tua itu bertentangan dengan visi kita. Berat nih ujian ini. Nah, bagaimana caranya untuk bisa ya berkomunikasi dengan baik, bisa tetap menghormati orang tua,
Ya, apa namanya, lebih tinggi lagi kalau orang tua itu agar bisa sejalan dengan visi hidup yang kami miliki. Ya. Lingkungan sekarang itu sangat kuat ya. Dan sekarang mahasiswa itu lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan. Kawan lebih banyak mempengaruhi daripada dosen, daripada orang tua, daripada guru. Maka hati-hati memilih lingkungan. Lingkungan itu sangat tergantung pada nilai-nilai yang berkembang di dalam masyarakat. Ya. Ukuran-ukuran melihat kebaikan, ukuran-ukuran melihat kesuksesan, ya di lingkungan itu sangat kuat. Kamu apa namanya, lingkungan kadang-kadang kejam sekali. Maka kita harus mengambil lingkungan, menghadapi lingkungan. Jangan hindari, ya, hadapi. Jangan menghindari, lingkungan pasti kamu akan masuk di situ. Tetapi tentu kalau bisa memilih lingkungan yang baik, kita pilih yang baik. Tapi kita akan selalu berhadapan dengan lingkungan yang tidak baik. Tontonan, gaya hidup, ya. Ini ya tanpa sadar ini bisa menghancurkan proses kita menjadi manusia yang baik. Gaya hidup, ya. Kadang-kadang enggak, alasannya apa sih? Ya, gaya hidup itu kan mengikuti tren ya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan keadaan kita yang sebenarnya. Banyak orang hancur gara-gara mengikuti gaya hidup. Gaya hidup itu kan berubah-ubah. Ya, kadang-kadang gaya hidup itu kita lupa orang tua, kita lupa kemampuan, kita lupa mengejar gaya hidup. Akhirnya, naudzubillah min dzalik, banyak mahasiswa yang demi gaya hidup, maka mahal gaya hidupnya. Akhirnya apa dia? Dia mencari biaya sendiri untuk menutup gaya hidup. Akhirnya harus cari-cari di yang paling gampang didapat, ya, misalnya ke klub-klub malam, jadi penyanyi, jadi di situ ya. Gaya hidupnya mengejar harus melihat orang yang lebih tinggi dunianya, sehingga kita ya dia mengejar bagaimana caranya mengejar itu. Akhirnya mengorbankan harga diri, mengorbankan kesucian diri dan naudzubillah min dzalik. Ya. Yang terakhir itu sistem. Nah, sistem yang berlaku itu juga kadang menjadi satu hambatan berat bagi seorang yang ingin apa namanya konsisten di dalam hidupnya yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya ya. Sistem itu kan misalnya Anda ada di dalam sistem pendidikan yang di situ semuanya tidak mendukung ya terhadap apa namanya visi hidup kita ya. Berat ujiannya ya di situ sistem ya. Artinya apa? Harus mampu merubah sistem. Bagaimana caranya kita mampu mempengaruhi sistem atau kita tidak tersistem gitu loh. Kalau sistem itu mengantarkan kita kepada kehancuran kemanusiaan kita. Karena sistem itu pun bisa disiasati sebenarnya. Jadi ada celah-celah yang bisa kita siasati gitu kan. Nah, Polines ini kalau kita ukur dari segi sistem, ya kita akan dibawa kepada materialisme dan sekularisme. Tapi kan sistem ini kita ini kan bukan barang. Kita kan punya akal. Kita bisa mengantisipasi sistem itu sehingga kita tidak jadi manusia persis seperti apa yang diinginkan oleh sistem. Kita bisa mencari celah-celah untuk mempertahankan sisi keislaman kita, sembari kita tetap mengikuti sistem, tapi kita mendapatkan manfaat dari sistem itu. Misalnya kuliah, kalau kuliah kan kadang-kadang tidak sesuai dengan jadwal. Jadwal sholat, jadwal apa saja, itu ada hal-hal yang bertentangan sistem. Ya bisa kok kita mensiasati sistem. Ya. Nah, ini apalagi nanti kalau Anda di dunia kerja, kalau Anda sudah masuk di dunia kerja, Anda harus memperhatikan sistem itu. Ya, misalnya Anda masuk di perusahaan yang sistemnya itu kalau naik pangkat itu harus dekat dengan bosnya. Dan bosnya itu non-muslim. Ke level tertentu, Anda harus mengikuti ritual agama bosnya itu. Kebaktian, ikut kebaktian. Kalau enggak, ya Anda nggak bisa naik itu atau
Nah, ini kan Anda diuji. Diuji. Ya. Ada yang begitu. Nah, internal sekarang ada di internal kita juga tidak kalah hebatnya pengaruhnya terhadap perjalanan hidup kita. Apa itu? Di situ ada sifat-sifat di dalam ego kita, ada ego positif tadi di atas, tapi ada ego negatif loh. Kita ada hanif, tapi kita ada ego negatif yang suka membantah keluh kesah. Itu keadaannya kikir ya. Tergesa-gesa, tidak suka ini ya, tidak suka bersyukur. Kita punya kecenderungan sama ya. Kita ini. Karena memang itu dibuat oleh Allah untuk menguji kita agar kita ini menjadi kuat. Siapa yang askur akfur. Maka ketika kita ini mendapatkan bagaimana agar manusia itu ketika kita mendapatkan suatu kenikmatan bisa bersyukur, ketika kita diuji bisa bersabar, ya ini kan ada dua sisi, syukur atau kufur, sabar atau putus asa. Ini ada dua hal yang kontradiksi dalam ego kita, di dalam jiwa kita ada dua tarikan itu. Nah, ada hobi maksiat, kita punya kecenderungan hobi maksiat tuh. Hati-hati itu ya, ketika Anda sedang senang melakukan maksiat, ketagihan terus itu, harus sadar nih, hati-hati harus segera keluar dari situ. Kalau enggak, Anda akan terus ke bawah hobi itu makin kuat. Kalau laki-laki itu hobinya di mata ya. Kalau perempuan di mana? Di mulut. Hobi maksiatnya di mata. Ya karena sesuai dengan laki-laki itu suka keindahan. Nah, perempuan tuh keindahan itu sendiri coba. Gimana coba? Nah, kalau laki-laki tidak sadar, Anda akan mudah sekali ke bawah hobi untuk melihat keindahan wanita itu, ya, padahal dia masih haram untuk kamu lihat. Laki-laki suka cuci mata gitu ya. Makanya jangan heran kalau laki-laki itu gampang banget jatuh cinta. Karena dia suka indah dan di mana-mana ada keindahan gitu loh. Dan semua keindahan yang dia lihat itu adalah maksiat, hobi kok maksiat. Istighfarnya kurang, hobinya tambah kuat dong. Nah, perempuan sama. Perempuan tuh kalau sudah ngomong-ngomong, nikmatnya itu kalau ngomong-ngomong, lalu ketika ngomong-ngomong itu mau ngomong-ngomongkan orang lain. Wah, seru banget tuh. Datang nggak ingatkan, malah nambah nimbrung, maka nguatin itu. Ini hobinya membicarakan, ngerumpi lewat teman, bisa ngerumpi lewat TV. Di TV itu orang ngerumpi, malah kamu seneng nontonnya. Ya toh? Ini hati-hati hobi maksiat. Tidak ada maksiat itu dosanya kecil memang itu. Tapi tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus-menerus. Hobi maksiat. Ya. Latah, ya, ada kecenderungan latah, kita hati-hati. Ikut-ikutan, tak berpendirian, itu latah. Ya. Biang-biung sana sini, itu, tapi nggak tahu maksudnya apa. Yang terakhir ada kecenderungan, ini ya, kecenderungan kita hanya ingat Allah kalau pas kita butuh tok. Kalau nggak pas butuh nggak ingat. Ini juga penyakit. Ini juga negatif ini. Yang terakhir tentu ini banyak sekali ini ya, penyakitan hati. Penyakit hati itu banyak sekali. Ada takabur, ada ucub, ada sum'ah. Tahu nggak sum'ah? Sum'ah tahu? Loh, ini penyakit yang juga ini berdosa ini sum'ah. Sum'ah ini penyakit hati loh. Ujub tahu ujub? Ya.
Ujub daripada ajaba ya, ajibu, ajiban, ajib. Ajib apa itu? Wah, ajib, ajib. Ajib itu nggak tahu. Hah? Ajib, kagum. Orang yang kagum itu ajib. Ujub, orang yang mengagumi diri sendiri itu ya. Jadi orang mengagumi diri sendiri berlebihan itu namanya ujub. Makanya harus hati-hati ketika Anda mengagumi diri sendiri. Bolehlah mengapresiasi diri sendiri itu boleh, biar kita nggak kemudian inferior itu ya, tapi ya percaya diri boleh. Tapi kalau kelebihan nanti menjadi ujub. Ujub ini penyakit hati, karena kalau ujub dipupuk, nanti kalau keluar dengan orang, ketemu orang jadinya takabur. Ketika Anda selfie, hasilnya wah saya gitu, itu ujub tuh. Kebanyakan selfie ini ya, jadi membuat orang tumbuh ujubnya. Tapi begitu Anda membandingkan orang lain, itu wah saya lebih cantik, saya lebih tampan, saya lebih pintar dari dia, itu sombong. Itu bahayanya di situ. Nah, ada sum'ah itu mendengar, memperdengarkan kepada orang bahwa dia sedang berbuat amal baik. Biar orang tahu dan dia memuji Anda. Sum'ah. Ya, bisa mengeras-ngeraskan bacaan Qur'annya, biar teman sebelah dengar, oh dia sedang ngaji, ya itu namanya sum'ah. Bisa memperdengarkan bahwa kalau dia sedang sholat malam, biar dia dikagumi, dia orang alim, ahli sholat malam, gitu ya. Kadang-kadang halus bentuknya, kirim share, yuk saatnya sholat malam, gitu ya, pakai notifikasi, gitu ya. Begitu dibuka, oh dia sedang sholat malam. Tuh setan pinter tuh, ganggu itu. Oke ya, jadi kalau kita salah, kita gagal mengelola ego negatif menjadi positif atau bisa mengendalikan ego negatif tidak menjadi negatif, maka kita akan jatuh, akan gagal menjadi manusia, kita akan menjadi binatang-binatang ya, binatang-binatang yang sudah kita jelasin kemarin ya. Di dalam Al-Qur'an ada nama jenis binatang sebagai simbol kegagalan manusia mencapai kesempurnaan. Itu ada yang digambarkan sebagai babi, sebagai kera, sebagai batang yang tergeletak, sebagai batu, sebagai macam-macam. Saya kira itu yang saya jelaskan mengenai apa namanya konsep kemanusiaan. Saya kira cukup. Kita tutup perkuliahan kita dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.